Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus sholati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hasantuhu bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abada wa dafa'tu ankum su'a bi alfi alfi la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah rumah makan gratis, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang berbahagia. Bahagia buatan Bu? Saestu. Bujeng liya nak nama dia. Kami sehat nggih? Alhamdulillah. Sehat awake, sehat pikirane, sehat kantonge nggih. Bulanan lancar nggih Bu? Alhamdulillah. Sing jawab alhamdulillah sing ngarep tok. Sing muli kan jawab bukan ngapusi nggih. Ora jawab isin ngoten. Nggih alhamdulillah kami sehat niku sangat penting. Organisasi Kesehatan Dunia WHO World Health Organization niku mendefinisikan sehat meliputi 4 perkara. Jadi sehat secara universal ada 4 unsurnya. 1. Sehat fisik, 2. Sehat psikis, 3. Sehat spiritual, 4. Sehat sosial. Jadi menurut WHO malah buat nonton sehat secara ekonomi Bu. Jadi wong duwe duit utawa ora duwe duit, sing penting 4 hal niku terpenuhi ya tetap dianggap sehat. Jadi masalah kantong malah tidak masuk niku nggih. Sehat fisik, sehat psikis, jiwa, kemudian sehat spiritual, keagamaannya, kemudian sehat sosial. Sosial itu berarti hubungan dengan muamalah, hubungan dengan sesama manusia itu hubungannya sehat. Dengan kali tanggane sehat buatan Bapak Ibu, ibu-ibu hubungannya sehat ya. Nggih, permutan buatan kali tanggane. Buatan kadang Dari sananya. Oh dari sananya, dipermuti berarti nggih. Nggih, jenengan pripun bales merengut napa senyum aja? Tangga sab'a patah takoni merengut kayak ngoten. Yaitu dinamika kehidupan nggih, dinamika sosial. Nek jenengan pun saged membalas dengan tidak merengut, ya berarti jenengan sudah sehat itu secara sosial. Tapi ketika jenengan dipermuti tanggane malah dibales merengut, niku berarti orang dia sehat. Nggih, saestu. Minimal daripada membalas merengut, ya maka lebih baik ya wis biasa mawon ngoten. Takon barang orang jawab ya Deis gitu. Salah siapa takon ngoten nggih.
Ya pakai gini. Nggih. Wa akrid anil jahilin katanya dalam Quran. Jadi kalau belum bisa berbuat baik minimal tidak menyakitinya. Maka nawa. Barang orang kaya nek takon mau ditakoni merengut bae meneng bae ya wis minimal boten ngerusui mriko maka mawon. Nah, tidak merugikan. Sepi ini. Mungkin sudah kamari iklan mari. Ini iklan. Nggih pun ngertos nggih pagi ini kita belajar mengenal surat yang pertama di dalam Al-Qur'an. Surat napa, Bu? Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Apa? Pembuka, ya, pembuka. Pembuka kunci berarti. Lah uniknya Al-Fatihah itu disebut sebagai pembuka, tapi tidak disebut untuk membuka apa, makanya. Lah ini malah justru mengandung arti bahwa Al-Fatihah itu pembuka segalanya. Tidak hanya sholat dibuka dengan Al-Fatihah, tidak hanya pertemuan-pertemuan dibuka dengan Al-Fatihah, tapi segalanya. Dengan kata lain apa? Al-Fatihah ini bisa menjadi solusi bagi ketertutupan kehidupan kita semua. Apal nggih Al-Fatihah? Apal mboten Bu? Apal nggih? Nggih nek ora apal tak ken ngaji malih. Alhamdulillah 7 ayat. Kula yakin kita sejak kecil memang sudah dididik agar bisa hafal Al-Fatihah. Nah, pagi ini kita belajar memahami satu persatu ayatnya. Minimal artinya kayak ngono ta. Terus caranya mengamalkan seperti ini. Ya minimal itu. Tidak harus hafal artinya, minimal pun ngertos ngoten mawon. Nggih. Jadi kula yakin jenengan pun ngertos lah nggih momen. Terus niku jenengan mesti kali baca artinya. Baca artinya mboten? Nggih. Nggih. Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jenengan nek baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim itu ketika berkegiatan apa, Bu? Saestu. Nggih. Mau tidak riki bismillah mboten? Bismillah nggih. Nggih, terus mau ruangan riki bismillah mboten? Assalamualaikum. Jenengan nitih napa mriki? Wonten sing angkot, wonten sing sepeda, sing pesawat wonten? Kapal. Kapal napa? Napa? Jalan kaki. Karena sandalnya jenengan mirip kapal wonten yo. Naik kapal. Nek dilalang ngandhape samparan niku naik kapal nggih. Lah jenengan nitih kendaraan bismillah mboten? Bismillah. Saestu. Nggih. Nek dong gugup bismillah mboten? Dong-dongan nggih. Utawa mboten nggih sik nitih angkot utawa kendaraan umum misal. Teng pinggir mergi pun nyetop malah angkotnya bebas baik. Pun nyetop bisa malah 12 baik. Lah terus yang ketiga dilalang yor mandek. Kira-kira niku pas munggah niku bismillah napa angkot loro ke prike ta diawe-awe malah 12 baik. Tetep bismillah nggih. Bismillah ning njaba lebare grundel nggih.
Setiap aktivitas leres nggih terus kan cepet nggih maos bismillahirrahmanirrahim sedetik bukan itu daripada berulang daripada nopo kan luwih suwe niku nggih malah lebih baik membaca bismillah. Jadi tentang kitab-kitab tafsir disebut bahwa bismillahirrahmanirrahim itu punya dua kekuatan. Ajeng catet niki. Nggih. Ya kula tak alon berarti. Nggih. Bismillah punya dua kekuatan. Nggih. Bon. S A T U 1. Ada sing ditulis ning wes ada. Mohon maaf. Mana nggih pawan nggih, boten saged dibusek nggih. Saged dicoret nggih. 1. Basmalah itu kekuatan pendorong. Kekuatan pendorong dalam kurung gas. Nah, tenaga gas. 2. Basmalah itu kekuatan bertahan dalam kurung rem. Ya, jenengan kan mau tidak niki ono sing nitih kendaraan nggih. Nah, kekuatan utama dalam kendaraan itu kan ada dua niku. Satu gas, satu rem. Gaspol yang reme blong. Wah, jenengan ora sibantakan mriki blegan begini. Mriko belajar mlayu njur teng benjar mampir depo. Nggih, pamite arep nang marep ngaji ngoten. Jenengan kada kendaraan rem truk mboten gase ya mboten saged. Lafaz malah itu satu lafal tapi punya dua unsur itu. Dia untuk mendorong dan manusia bisa berjalan, dia juga untuk ngerem agar manusia tidak kebablasan. Ibu basmalah. Mulane mangkin nggih sebelum membaca bismillahirrahmanirrahim mandeg riyen sekedap 3 detik ambil napas dalam-dalam hembuskan njur nembe mawon bismillah. Mesti benten kali bismillah biasa nih mangkin. Bismillah biasa kan karo mlaku karo ngidu baru bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun buatan menghasilkan kekuatan, tapi tenang sejenak, terus ambil napas, ya sedetik 2 detik lah, mandek. Bismillah, macam. Ini mungkin akan beda, karena jok kulon jenengan terus terus berpikir bahwa kita akan melakukan sesuatu yang sangat bermanfaat karena di situ kita baca basmalah. Maka kebiasaan sing Bismillahirrahmanirrahim ngoten tok lan niku mulai diperbaiki pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kan boten yo mari ketelat boten nggih. Nggih, utawa jenengan ajeng masak nggih khususnya ibu-ibu. Niki bapak-bapake. Nah, pun nonton sekawan berarti kali kula nggih. Ini saya ngajeng kula dereng bapak dereng sih Mas ya Mas. Mungkin bukan ora terima nek lungan bapak. Kata jenengan ketemu kula nggih Bu, ngoten sing jawab niku kan siji loro. Nggih.
Sing boten jawab mungkin nanti nom kayak ini kan sudah bu. Basmalah. Lalu ibu-ibu misal pas nalikane jenengan ajeng masak, ajeng melakukan pekerjaan apapun, itu alangkah baiknya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Satu, basmalah itu kekuatan pendorong sehingga ketika orang itu membaca Bismillah, dia tahu bahwa dia akan melakukan hal yang baik sehingga dia semangat karena punya kekuatan basmalah. Nah, basmalah juga sekaligus menjadi rem, sehingga dia tahu bahwa melakukan aktivitas itu kadang di tengah-tengah itu ada ujian, ada cobaan. Ya kata selalu lah dengan dari rumah, pamitnya dengan orang rumah, gak ngaji, katanya. Neng nang dalan sok kadang wonten ujian, wonten cobaan, usah ngaji yo, ning belanja bae yo. Akhirnya nang boten baca bismillah bisa-bisa terjerumus ora sida ngaji ning malah belanja ke ngapunten kula niku cah desa dadi belanja desa ton bahasane iki. Belanja, nama belanja, belanja nggih, ya weh ora sida ngaji ning molok belanja. Ngapunten nggih Bu. Wonten napa nggih? Ya Allah. Nggih, kula cok sedih desa temen-temen ngoten. Boten siap ngaji ning malah belanja, mungkin pas belanja juga kadang ada ujian-ujian dan cobaan. Dengan rumah mikirnya Anwar tuku Magicom atau misalnya. Begitu sampai di tempat perbelanjaan, niku kadang sing butuh Magicom niku ngawe-awe. Nggih, boten Bu. Jenengan dari rumah belanja sayur, tuku lobor, jangan lobor. Tekan kana nggih. Iya, dengan rumah orang kapak-kapak. Nah, itu ujian-ujian kecil, ujian-ujian kecil contohnya seperti itu. Jadi tujuannya kita apa? Lah kalau kita benar-benar serius membaca basmalahnya, insya Allah oleh Allah akan diberi perlindungan sehingga kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang bukan menjadi tujuan utama kita. Dan ya, itu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua masih tentang basmalah. Jadi dalam Bismillahirrahmanirrahim itu adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang biasanya diterjemahkan dengan arti yang maha pengasih dan maha penyayang. Dan digabung yang maha kasih sayang. Hartas kasih sayang Bu. Pak, hartas kasih sayang Pak. Ngertos mboten? Ngertos nggih? Nggih, dirasa bapake ngasih kasih sayang sama istri, maka. Karena jenengan tahu ngaji ini hari ini. Oh, ikut kan aman berarti. Kasih sayang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jenengan sebagai sosok ibu, ibu niku diberi keistimewaan oleh Tuhan dengan punya satu organ tubuh yang tidak dimiliki oleh laki-laki atau oleh bapak-bapak. Namanya rahim. Rahim itu dari bahasa Arab rohim. Sehingga ya otomatis yang namanya perempuan, namanya ibu-ibu, apalagi sudah melewati fase mengandung, itu ya kasih sayangnya mesti total. Lah ternyata Al-Quran melalui Al-Fatihah itu dibuka dengan deklarasi bahwa Allah, bahwa Tuhan kita itu maha pengasih dan maha penyayang.
Ini memberikan apa? Memberikan pemahaman pada kita bahwa saat kita mau memulai aktivitas, maka yang diutamakan adalah kasih sayang. Jenengan dari rumah tidak ke sini dengan niat saya kasih sayang terhadap diri saya pengen nambah ilmu. Kata mau doain jenengan, Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi itu ketika setiap aktivitas diawali dengan kasih sayang, kemudian juga dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka nanti aktivitasnya akan ya tentu lebih berkah. Tapi beda misal dengan mengawali aktivitas umpama, orang ngandel makin dicobi, dengan agi wudhu maksudnya, sebelum dulu dengan jangan kalau masak apa. Paniku jenengan bisa memperhatikan bedanya jenengan mengawali aktivitas dengan bersulung, dengan marah, dengan jenengan memulai aktivitas dengan penuh kasih sayang. Itu bisa dibedakan makin. Jenengan dalam melakukan menunjukkan di kampungnya jenengan umpama. Karo muda karo mas temennya Pak saya tak kawin-kawinan ya Pak karo menungsanganane kongkang kongkong buahe ngoten kan pingin. Nah niku jadi jenengan bisa membandingkan lah, itulah pesan Al-Quran pertama kali kita buka mushaf, jeda kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kasih sayang, dan itu diletakkan di awal. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mulai membuka lembaran hari, itu pun dengan Bismillah, yang di situ ada kasih dan sayang. Sehingga itu memunculkan dari dalam diri kita rasa kasih sekaligus sayang. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surat At-Taubah. Bapak Ibu, ngapunten kula sebelum lanjut pengen tanglet. Jenengan jawab jujur nih. Jenengan ketika misal ada ngaji ngoten niki atau ada tulisan atau ada apa, jenengan membaca. Terus di situ diterangkan tentang teladan dari Nabi Muhammad. Jenengan dalam hati itu pengen mencontoh atau malah justru lah barang beliau Nabi nyongkong desa, jenengan cenderung yang mana? Yakin? Saestu? Misal ada keterangan Nabi Muhammad itu seringkali memulai aktivitasnya dengan membaca basmalah. Jenengan cenderung ingin mencontoh apa mengatakan wah barang Nabi mulai contoh. Jenengan nggih Pak pengen mencontoh Pak? Iya. Nggih, oke. Niki perlu saya tegaskan, soalnya kula pernah ngaji ngoten niki. Niku wonten salah satu jamaah interupsi di tengah ngaji. Ngapunten Gus. Niku kan Nabi, sementara kula menungsa cipringan kayak ini. Nah itu satu problem yang kita hadapi. Jadi ngoten ibu-ibu, bapak, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah. Memang beliau kita sepakat beliau manusia sempurna. Tapi bukan berarti kesempurnaan beliau menyebabkan tidak bisa dicontoh oleh manusia biasa. Bukan. Malah justru karena kesempurnaan itulah beliau patut untuk dicontoh. Sepakat? Oke, nah lanjut. Di surat At-Taubah itu ada ayat pinten ya kula supe. Yang bunyinya begini. Azizun alaihi ma anitum
harisun alaikum bil mukminina raufur rahim. Mangke dibatasi nggih. Napa wonten sik ngerti? Ayat pinten, Bu? Mboten apa. Sing mulang ora apa kaya. Apa kaya rungokna. Nggih, mangke di batasi nggih, dibatasi itu kan surat Taubah. Surat ke-9 tapi ayatnya mau suwe. Katosnya pun mulai akhir-akhir. Tahu kita? 128. Nah, niku surat Taubah, suratnya nomor 9, ayatnya 128. Niku benar-benar menggambarkan sosok Nabi Muhammad. Lawau jenengan pun sepakat kali kula ketika disebut keterangan tentang Nabi, kita sudah sepakat cenderung akan mencontoh, nggih. Nggih, janji lho jenengan. Oke, begitu pun ngoten ya jawabannya insya Allah. Ngoten oh siap. Jadi insya Allah. Bismillah. Oke. Sedikit bahas keluar dari pembahasan sedikit. Kita sering ya, ketika mendapat tugas atau apapun seringnya menjawab insya Allah. Padahal tadi ya, kita sudah belajar bahwa untuk memulai tugas, aktivitas semuanya adalah dengan bismillah. Sanes insya Allah kan? Karena sih, tapi bismillah. Soalnya mungkin insya Allah cenderung nyong itu insya Allah jadi orang yang insya Allah orang dosa. Akhirnya jadi orang temenan itu. Maka bismillah agar punya dua kekuatan tadi, kekuatan pendorong untuk melakukan aktivitas dan kekuatan bertahan untuk ngerem agar tidak terjerumus dalam keburukan. Itu bismillah. Kembali ke At-Taubah 128. Azizun alaihi ma anittum. Nabi Muhammad itu punya sifat merasa sedih, merasa berat, merasa iba ketika ada manusia lain yang menderita. Jangan ngoten Bu. Udah misalnya tetangga di jenengan sedang menderita atau sedang kesusahan atau sedang apa, lah itu jenengan merasa ikut bersimpati atau malah mudir lah, mulanya kalau kamu usah gaya-gaya iba merasa iba. Salah satu buktinya ketika kita merasa iba di beberapa daerah, di beberapa tempat itu masih ada sebuah tradisi ketika ada orang yang sakit itu tetangganya menjenguk. Itu bukti. Jadi jangan jauh, ya iba lah mau ngeken telek kan, ora telek lah maksudnya. Azizun alaihima anitum, harisun alaikum. Nabi juga punya sifat yang kedua itu sangat menginginkan terjemahan keimanan yang intinya keselamatan. Nabi ingin agar semua manusia ini selamat, sehingga Nabi mengajarkan kepada kita tentang arti pentingnya berkelompok dalam ketakwaan, berkelompok dalam kebajikan, saling bantu membantu. Bahkan yang menurut surat Al-Maidah, alal birri wat taqwa. Karena apa? Karena tidak mungkin manusia itu dia akan merasa tenang, akan merasa senang ketika dia sendiri yang selamat, sementara tetangganya, kerabatnya, keluarganya, dan yang lainnya tidak selamat.
jenengan pengen mau bersuara kok dewekan mau bareng-bareng. Saya itu kula jagi nggih. Kan mboten kan tetep jenengan riyen. Dari Gusti. Kula jagi saudara-saudara kita juga diajak, tetangga-tetangga kita orang lain juga diajak. Itu mungkin terkait dengan Al-Fatihah ayat 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mau sholat sendiri ya tetap bacanya iyyaka na'budu, mau sholat bareng-bareng ya tetap jawabnya tetap bacanya iyyaka na'budu. Padahal iyyaka na'budu artinya hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kami, boten saya. Ngerti perbedaan antara saya dan kami. Kita. Jadi boten nyontok niku boten. Kepadamu ya Allah kami. Jadi bersama. Lan ikilah yang diharapkan oleh Nabi dari beliau memiliki sifat harisun alaikum. Nabi sangat menginginkan keselamatan baik dunia maupun akhirat kepada setiap manusia. Sehingga Nabi tidak pernah mengajari kita agar soleh sendirian, agar masuk surga sendirian. Itu boten diajarkan oleh Nabi. Itu sifat Nabi yang kedua. Kemudian yang ketiga dan keempat itu jadi satu. Bil mu'minina raufur rahim. Sangat penyayang kepada orang-orang yang beriman. Wah, ini contoh Nabi mempraktekkan basmalah dalam setiap aktivitas kehidupannya. Jadi ketika ada saudaranya yang beriman, ada manusia lain yang beriman, ya sudah, Nabi sudah sangat sayang pada orang tersebut. Tidak perlu ditanya kamu asalnya mana, kamu anaknya siapa, hartamu berapa, dan lain sebagainya. Tidak, pokok janji orang itu beriman, ya sudah, disayangi oleh Nabi. Nah itu menjadi teladan bagi kita semua, bahwa yang terpenting adalah faktor keimanan. Kita mau mengasihi, menyayangi orang lain, apalagi orang itu kok punya keimanan, ya maka kita sudah berhitung sedang mencontoh Nabi. Mboten usah adoh-adoh Bu, mboten usah adoh-adoh Pak luru wong beriman. Jenengan cari orang beriman di rumah jenengan sendiri kan. Ini cara bahasane desa niku lho ngedukeru. Ngedukeru ngerti nggih? Ngedukeru niku nek pengen kula niku saking akehe. Nggih. Jenengan mencari orang beriman di keluarga jenengan, di rumah jenengan, di lingkungan terdekat jenengan, niku kan saking banyaknya. Mulane nenten ayat-ayat Quran itu kita untuk awalan itu fokus di keluarga sendiri, baru nanti mulai menyebar perlahan. Jadi jenengan ingin menyayangi orang beriman yang lainnya, mulai dari rumah. Jenengan punya pasangan, jenengan punya anak, jenengan punya cucu, jenengan punya kakak, jenengan punya adik, jenengan punya lek, punya uang dan seterusnya. Itu contoh Nabi mempraktekkan Bismillahirrahmanirrahim tidak hanya dalam ucapan tapi juga dalam tindakan. Betapa banyak kisah beliau lah ya, tentang kitab-kitab sirah nabawiyah atau tentang kitab-kitab hadis yang diceritakan. Jangan bisa cari itu contoh kasih sayang Nabi kepada sesama manusia yang beriman. Pun ngatuk dereng pun saya dereng pun ngelih
Ampun sarapan. Sarapan teng dalem apa teng pundi? Teng mriki. Ngemil. Ya alhamdulillah nih. Mboten ngelih. Jadi kula mboten menyiksa jenengan. Oke, ngelih ora rampung-rampung, ngoten kan tetep jenengan kalian munggah terus berisikan rampungnya. Ngelih piye? Kuliah harus ngiras ning pasar induk kan. Sekedar malih nggih. Layar sampai pukul 9. Tadi kula mulai ngapunten pun telat sekedhik sudah lebih 5. Insya Allah paling kamu makin 9 lebih 5. Info mawon sakniki 8.43. Silangane nggih. Nek umpama kesuwen yang jenengan saged usul. Nggih, mboten napa-napa. Nah, pas jenengan usul nek jenengan isin jenengan mikir mon ngoten, nyong karo kae luwih tua nyong kan ngoten. Nggih, dan jenengan boten reko. Oke? Nggih. Kan budak cilik ka misi ka. Saya ulangi, Nabi mempraktikkan Bismillahirrahmanirrahim dalam segala aspek kehidupannya, tidak hanya sekedar bacaan, tidak hanya sekedar mengucap Bismillahirrahmanirrahim, tapi mewujud dalam perilaku sehari-harinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kasih sayang yang mewujud dalam perilaku itu tidak melulu begini, Bapak Ibu. Kita sering memahami kalau orang yang kasih sayang itu ya ketika dia dijahati tidak pernah bales, ketika dia di apa-apakan tidak pernah bales, okay. Terus dia ketika berbicara lemah lembut, okay. Betul. Jadi kasih sayang itu sebuah sifat kalau dalam manusia, okay, itu yang menghindarkan dia dari sifat kasar. Okay. Jadi patokannya ketika jenengan tidak kasar, berarti jenengan sudah punya benih-benih kasih sayang. Lah kasarnya seperti apa? Itu diserahkan ke tempat masing-masing. Jadi itu kasih sayang. Bukan berarti terus ketika dibully, di apa dan lain sebagainya tidak balas itu badan. Tapi orang yang kasih sayang dia apa istilahnya gitu, dia tidak kasar. Nah, dalam surat Ali Imran tidak kasar dan tidak keras hatinya. Jenengan empun nate ketemu wong sing atos atine Bu. Nah nate Pak. Kepanggih tiyang sing atos atine nate. Ngel. Nah itu, jadi atas atine itu menunjukkan belum kasih sayang. Ternyata Al-Quran simpel, ya. Kita mau menunjukkan kasih sayang cukup dengan dua hal menurut surat Ali Imran. Satu, tidak kasar. Dua, tidak keras hati. Nah kasar nih mau ya diserahkan ke masing-masing tempat. Kalau ngomong seperti ini kasar atau enggak? Lah kadang ada satu daerah menyebut itu kasar, daerah lain menyebut tidak kasar. Jangan nonton sing saking Jawa Barat Bu. Ada. Jawa Barat ada ya. Dari daerah Sunda, Pasundan. Ya. Kulo kan pernah ngoten. Kulo mikir nek sing jenenge dahar niku nek teng mriki kan pun halus banget nggih. Nggih. Lah kulo pernah punya teman Sunda.
Terus kula sedang bercakap-cakap dengan sesama Jawa, kula matur dahar. Lah kancane kula, ini kasar temen. Nggih. Ini kasar temen ngomongnya dahar. Terus saya tanya, ternyata di sana dahar itu nggih. Sing alus tuang nggih. Tuang. Nek dahar teng mriko kasar. Nek cara teng mriki ya mungkin beduk. Ya karena kasar kan kasar itu. Mereka mungkin madang ngoten nggih karo Mbah Nembah madang nggih Mbah. Jadi bisa satu ucapan di sebuah daerah sudah halus, tapi di daerah lain justru kasar. Lah maka ketidakkasaran ini diserahkan ke masing-masing wilayah. Bahkan ada di satu rumah niku kasar, di rumah lain tidak kasar, ya. Tapi tetap ada batasannya, ya, tetap ada batasannya. Quran membatasi ucapan agar tidak mencapai batas kasar itu paling tidak ada 3. Yang pertama qaulan sadida, artinya ucapan itu tepat pada tempatnya. Itu mesti tidak kasar. Ucapan yang tepat pada tempatnya. Bon, napa jadi eja? Sudah suara. Bukan buatan mungkin ketipu malah ya. Kemudian yang kedua, qaulan karima. Bahwa ucapan itu memuliakan lawan bicara. Ucapan yang memuliakan lawan bicara. Kemudian yang ketiga, qaulan maisuro, dari lafal user itu mudah. Jadi secara pelafalan ucapan itu mudah diucapkan sekaligus mudah diterima oleh lawan bicara. Bon, sampun Bu, madun. Itu 3 pokok. Meskipun nanti masih ada lagi di rinciannya itu. Quran kadang langsung menyebut contoh, menyebut contoh bahwa perkataan seperti apa yang tidak boleh, perkataan seperti apa yang boleh. Nanti jangan bisa dalaminya sendiri. Kemudian yang kedua tadi, ciri kasih sayang itu tidak keras hati. Tidak keras hati. Tidak keras hati itu ukurannya ngoten Bapak Ibu. Mau menerima pendapat orang lain. Ini sing mandan abot ini, mandan butuh perjuangan ini. Nuwun sewu. Jenengan pernah beda pendapat kali pasangan jenengan? Ya, nek beda pendapat jur apa yang jenengan lakukan? Ngalah Bu. Mesti niku meneh.
Daripada ribet mending ya Allah, ya. Masya Allah ya. Ya kula niku sok gumun kali perempuan kali ibu-ibu nggih ngoten niku. Nggih urusan nang omah ya wis ora tau menang ya. Ngalah terus cek curhat apa Bu? Betul ya. Jadi ya Allah. Mulane saya secara pribadi itu menolak keras ya, menolak keras sebuah pendapat yang mengatakan bahwa perempuan itu keselamatannya itu digantungkan pada pasangannya. Itu kalau menolak keras. Contohnya ada yang mantan, nek sing lanang mlebu swarga ya berarti sing wadon. Nek sing lanang teng neraka ya berarti sing wadon. Ya emoh bener emoh Bu, bener. Nang keluarga lain. Oke, jadi nanti itu pertanggungjawabannya individu. Jadi orang ngandel tentang At-Tahrim manggil tentang surat At-Tahrim itu ada contoh yang sangat indah yang dicontohkan oleh Quran. Yang dicontohkan adalah istrinya Fir'aun. Asia dalam beberapa riwayat. Asia. Sanes Aisyah tapi Asia. Asia niku teng swarga. Sementara Fir'aun di ane neraka katut ya berarti kudune Asia teng itu. Tapi kan tidak. Nah, tidak. Jadi pertanggungjawaban itu nanti ya itu sendiri. Nek ya ampun jenengan makin kondur langsung kali kakume pae nyontes ngaji. Pokoke nemben dewek ngoten ampun nggih. Syukur niku nek saged sareng-sareng teng swarga. Nah niku. Mone ampun ya senajan wis ngalah terus ampun njur dendam nggih Bu. Cuma napa ya cari Diberi daya ya Allah. Neng kan pernah mesti salah satu momen suatu waktu mungkin yang ngalah niku pasangan jenengan. Pernah nggih? Pernah, tetap pernah. Apalagi sing urusan niku hanya bisa diurusi oleh perempuan. Mengandung, menyusui. Ini wong lanang mboten saged. Melahirkan. Ya jor. Jadi lagu nasi Daria ya. Ibu. Ngertos Bu? Boten ngertos. Lho, niku lagu suarane elek gede mboten nyanyi lagi memang isin lah. Nah itu dalam hal semacam itu kan tetap yang hanya laki-laki ya tetap ikut pendapat perempuan karena laki-laki tidak bisa. Nah ketika jenengan sudah memilih untuk mengalah, niku masya Allah, niku menunjukkan bahwa wis ora atos atine. Ning aja gerudel nyong ngalah karena orang ngalah atos temen-temen ampun nggih. Nggih, kudune niku aja njur atos temen atine tak ampun ning ya Allah pisan mawon lah. Kala-kala atine pasangane kula lembut njur sing dienggo pendapate kula. Ngoten. Ngoten njur Brigade atas temen ya Pak wong kala-kala yang usul kan pun wong mungkin tambah puntak mesti tambah atas tadi biar fil mu'minina raufur rahim. Pasangan jenengan mesti beriman mesti niku yang bapak-bapak istrinya mesti beriman, yang ibu-ibu mesti suaminya juga
beriman. Maka itulah orang yang paling dekat dengan kita, yang harus kita kasihi dan kita sayangi sebagai wujud mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sambil nunggu. Mane Al-Fatihah itu 7 ayat. Lagi lanjut. Mane niki baru 1 ayat. Nek tak rampungna niki jam kalih mangken. Jam loro nya jenengan dadi luron mangken. Nggih. Ibu nanti simbake nang dia, makanya mesti mulane niki. Mulane niki nggih secukupnya dulu saja nggih, meskipun ya mungkin nanti lanjut ke hamdalah ya, insya Allah sedikit saya sampaikan tentang hamdalah. Sebelum ke sana ada pertanyaan boten? Ya pertanyaan nopo mawon boten kita sampean sing wong ngendi Mas? Kiri bahasane desa memang boten napa-napa. Nggih, sampean sih garwa urung. Kula jawab wis lembaga yang ini gak urung maksudnya ada. Atau pertanyaan lainnya nggih, mboten kudu sesuai materi iki. Atau mboten. Saya hitung dari 3 nggih, nek mboten nonton kula lanjut. Jero lanjut. Lanjut ke ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Mane biasane nek pun Alhamdulillahirabbil alamin berarti wis istilah mawon nggih. 4 menit nggih paling sampai. Tadi itu bismillah. Nabi mencontohkan tidak hanya dibaca, tidak hanya diucapkan, tapi juga diwujudkan dalam perilaku, perbuatan. Caranya dengan kasih sayang. Kasih sayang gimana caranya? Minimal 2, tidak kasar dan tidak keras hati. Pun itu sudah mempraktekkan ayat pertama dari Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Biasanya tentang Quran yang beredar di Indonesia yang Allah terjemahnya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta atau seluruh alam. Puji itu nama apa? Nama jenengan nek teng pidato niko atau sambutan marilah yang pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kepada niku prakteknya pripun puji syukur? Mengagungkan. Nggih. Sing mantep mawon mboten salah nggih. Salah ora tak setrap ora seneng mawon nggih. Mboten takon baleni mboten salah nggih, mantep mawon. Mengagungkan nggih, itu satu unsur dalam pujian, itu memang mengagungkan. Tapi sebenarnya yang lebih penting itu kesadaran. Kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita gunakan hari ini itu ada yang memberi. Kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita gunakan hari ini itu ada yang memberi. Lah yang memberi itu yang lillah, alhamdulillah. Jadi Allah memperkenalkan di ayat Alhamdulillahirabbil alamin ini sebagai Tuhan yang maha memberi. Ngenai terus. Jadi nuwun sewu Bapak Ibu, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pelit. Wah, ini kudu yakin betul. Nah, nanti terus kita punya pikiran, kita bersulong, kita jadi sementara orang bene-bene, orang kita kabul nantungan, wah itu bahaya sekali. Karena melanggar Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Allah maha memberi. Itu penting. Jangan senang mengenai betul. Insya Allah maning. Mungkin jawaban paling aman nih
Oke, aduh, lalen malah jawab insya Allah. Nah itu kebiasaan yang ya sebenarnya bagus mengucap insya Allah, cuma ya seringkali itu cuma jadi alasan kok. Ya, jadi alasan kok orang lakoni juruk muni insya Allah. Bismillah. Ya. Memberi itu penting. Mengenai itu penting. Tentang surat Al-Lail, Gus Aman, mari dengan bisa buka ayat. Berarti ayat 567. Al-Lail, surat yang ke-94. Posisi sebelah kanan. Waduh, iya lah, mulai yakin ayat Al-Lail tok ning Al-Lail. Ayat ke-92, surat ke-92 ayatnya 5 sampai 7, 567. Fa amma man aqsa wattaqo wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Jangan pengen uripe gampang boten. Lagi angel banget pengen. Gampang lagi. Gampang terus ya. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan Allah mudahkan menuju kemudahan. Wes gampang ya di gampang. Caranya gimana? Mulai ayat kelima niku. Fa'amma man aqta wattaqo wasaddaqa bil husna. Yang pertama itu akto ini artinya memberi. Jadi ketika kita pengen hidup ini mudah, maka kita ya harus mau memberi. Kepengen uripe gampang, ning ora tahu ngenei, ora tahu gampang seret, cedes, pelit, bakhil, kikir, mores, cetil, metitil. Dengan pulau antar istilah gitrope gerong. Ngertos ya gitrop gerong. Malah wonten malih niki istilah anyar niku petinju. Ngertos petinju jenengan? Ngertos ya? Petinju niku kan tangane kan ngotot terus. Seret. Nggih, seret goceli terus nggih. Petinju. Jenengan tak beri istilah anyar niku. Dan orang menanya menungsa kang petinju teman, ngono kan nggih. Seret neng pengen gampang, ya yang melanggar rumusnya Allah itu. Rumusnya Allah kalau hidup ini pengen mudah ya maka memberilah. Memberi kepada siapa? Allah membuat prioritas tetap yang diutamakan diri sendiri dulu, baru ke orang lain. Lah mungkin urunannya ke orang lain itu tergantung dengan situasi dan kondisinya. Kalau dalam segala kondisi yang paling berhak untuk diberi yang pertama kali itu kerabat dekat, sedulur. Bahkan Nabi ngantos ngendika sedekah, sedekah infak kepada kerabat itu punya dua nilai. Tapi sedekah kepada hanya non sewe yang miskin saja itu cuma satu nilai. Kalau untuk kerabat itu punya nilai sedekah sekaligus silaturahmi. Tapi ini bukan berarti loh jenengan hanya membatasi ke kerabat saja, ampun nggih. Itu cuma motivasi dari Nabi karena kadang atau bahkan mungkin sering dijumpai seduluran kerabatan tapi nggih. Nek di pena kelar ngaku sedulur. Nek nyong lagi susah lah ora disebut-sebut. Sing geleng-geleng terus sing adoh terus. Nyong sing cepat sing amben dina pepet. Ora kotor ngene wis curhat terus dengan Bu. Nyata. Nyata. Ini
itu, makanya terus Nabi menganjurkan itu. Terus dalam beberapa ayat Al-Quran ya zawil kurba, bahkan beberapa ayat bil walidaini, oh kedua orang tua, kalau orang tuanya masih kedua orang tua, kalau sudah ya zawil kurba, kerabat, sedulur, untuk meminimalisir niku tadi. Meminimalisir nek agi duwe dapur sedulur, nek orang duwe orang dapur. Ben boten nonton istilah moten niku malih. Lah setelah itu monggo terserah dengan memberi ke siapapun, bisa fakir miskin agar mereka terbantu, ya. Bisa ibnu sabil, ya, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, bisa bahkan nek zaman dulu ada hamba sahaya, ya, atau jenengan meniru lah kan asnaf bab zakat itu juga bisa. Jadi melalui ayat kedua surat Al-Fatihah kita tahu bahwa Allah itu maha memberi. Maka sudah pantasnya Allah mendapat pengagungan dari kita semua berupa puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekaligus ngajinya juga alhamdulillahirabbil alamin. Senang teman bunga ngaji rampung. Nggih. Mungkin jam ini jam Senin ya. Dan seperti itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, ngapunten ini loncok waktunya, semoga bermanfaat, semoga panjenengan semua senantiasa diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki, amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.